Saya berkata lagi sama orang itu, Pak, ketahuilah, saya tidak pernah terpengaruh dengan suara toa yang ada di masjid, yang ada di menasah, yang ada di musala. Setiap hari tidak terpengaruh dan saya tidak pernah protes. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Injil kabar baik, kabar sukacita, kabar kemuliaan Tuhan, kabar jalan ke surga, kabar yang membuat kita selalu bahagia. Nah, itulah kabar Injil, kabar yang dinantikan oleh setiap orang. Banyak orang di sekitar kita yang haus akan kebenaran firman. Maka pastikan diri kita yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi orang kepercayaan Tuhan, menjadi anak kepunyaan Tuhan. Mari kita selalu memberikan kabar sukacita ini kepada orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Saya tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, dan juga kepada seluruh murtadin Indonesia dan khususnya murtadin Aceh, supaya selalu kuat, selalu sehat, selalu sukacita, dan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan berdiri kokoh di atas pondasi iman yang benar, yaitu kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Karena hanya Dia satu-satunya yang mampu, yang bisa membawa saudara dan saya, yang bisa membawa kita semuanya ke surga. Sekalipun orang di sekitar kita menolak, mencemooh, menghina, mengolok-ngolok, kita tetap sukacita. Kita tetap tunjukkan kalau kita ini adalah anak-anak Elohim, anak yang berkarakter di atas rata-rata, yang tidak gampang marah, yang tidak mudah terprovokasi, yang tidak mudah ikut-ikutan mencemooh, menghina, mencaci maki, bahkan membalas hinaan, cacian, dan makian. Setiap ada pertanyaan daripada saudara kita, ada serangan daripada orang di sekitar kita, di luar kekristenan, mereka menyerang kekristenan, kita menjawab dengan lemah lembut, kita menjawab dengan rendah hati, kita mengajak mereka untuk berpikir supaya mereka yang selama ini terikat dengan agama bisa terlepas pikiran mereka pelan-pelan, Bapak Ibu. Nah, inilah tugas kita, anak-anak terang, anak-anak Elohim. Kita selalu membawa hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Saya ingin memberikan informasi yang sangat penting bagi kita semuanya. Di mana pagi tadi, Bapak Ibu, saya didatangi oleh beberapa warga, ya khususnya saudara kita umat Islam. Mereka datang ke tempat saya marah-marah. Nah, di saat mereka marah-marah, saya keluar, saya bertanya, Pak, ada apa? Kenapa Bapak marah-marah? Datang ke rumah saya, Bapak marah-marah. Nah, dibilang dengan lantang, saya ingatkan kamu, jangan bernyanyi. Kalaupun kamu bernyanyi, jangan sampai kedengaran ke rumah saya. Jadi orang itu, Bapak Ibu, melarang saya untuk beribadah, melarang saya untuk memuji Tuhan. Nyanyian itu membuat mereka marah sekali. Dia berkata, jangan kamu nyanyi-nyanyi lagi ya. Kalaupun kamu bernyanyi, jangan sampai nyanyian kamu itu kedengaran sampai ke rumah saya. Nah, ini terjadi tadi pagi kepada saya. Lalu saya ajak orang ini untuk duduk dulu di rumah saya. Saya bilang, Pak, duduk dulu, jangan marah-marah. Kita minum kopi dulu, kita sambil nyantai, kita minum kopi. Apalagi kita ini bertetangga. Ayo, Bapak duduk dulu, nanti kita bicarakan baik-baik. Oh, nggak mau. Pokoknya kamu jangan lagi nyanyi-nyanyi kedengaran sampai ke rumah saya. Jangan sampai ibadah kamu itu kedengaran ke rumah saya. Jangan kamu beribadah sampai kedengaran ke rumah saya. Jangan kamu main gitar-gitar, ngejreng gitar sampai kedengaran ke rumah saya. Jangan kamu nyanyi-nyanyi lagi sampai kedengaran ke rumah saya. Ini kata orang itu, Bapak Ibu, dengan nada lantang. Suara yang keras, suara yang nyaring di rumah saya. Saya tetap menjawab dengan lemah lembut. Saya bilang, Pak, duduk dulu. Nah, tenangkan pikiran Bapak.
bicara dengan baik-baik, jangan emosi. Jangan sampai pikiran Bapak dikuasai oleh setan. Tambah marah dia Bapak Ibu ketika saya bilang jangan sampai dikuasai oleh setan. Tambah marah orang itu. Saya diam aja, ya marah. Kata-kata yang sangat tidak sopan dia ucapkan semuanya ke saya. Lalu saya menjawab dengan tegas, Pak, diam. Kita bisa bicara baik-baik. Tunjukkan kalau agama Anda adalah agama yang bertoleransi. Agama Anda agama yang rahmatan lil alamin. Dan tunjukkan kalau Anda itulah orang yang baik. Lalu saya berkata lagi, Pak, saya setiap hari mendengar suara azan, suara pengajian di masjid, suara azan di masjid, suara selawatan di masjid. Saya tidak terpengaruh. Saya tidak pernah memprotes dan saya tidak pernah marah. Dan saya tidak pernah tersinggung. Dan saya tidak pernah menjadi orang Islam. Lalu orang itu Bapak Ibu baru diam. Ketika orang itu diam, saya ngomong lagi dengan lemah lembut. Pak, duduk dulu, kita minum kopi. Maukah Bapak minum kopi di tempat saya? Gelas saya bersih Pak. Tidak ada najis, tidak bernajis. Karena saya juga tidak makan babi. Bahkan saya tidak merokok. Kalau Bapak merokok, saya tidak pernah merokok. Bapak mau minum kopi di depan saya? Orang itu nggak jawab. Orang itu bilang, tidak, saya tidak mau minum kopi. Lalu saya ajak dia berbicara Bapak Ibu. Saya berkata lagi sama orang itu, Pak, ketahuilah, saya tidak pernah terpengaruh dengan suara toa yang ada di masjid, yang ada di menasah, yang ada di musala. Setiap hari tidak terpengaruh dan saya tidak pernah protes. Tidak pernah saya datangin rumah warga muslim, rumah orang Islam satu persatu untuk saya ingatkan mereka supaya jangan membaca Al-Quran besar-besar sehingga suara baca Quran mereka itu kedengaran sampai ke rumah saya. Tidak pernah saya melarang Pak. Saya tidak pernah datang ke masjid untuk suruh supaya volume toa itu dikecilin sedikit. Tidak pernah. Bahkan Bapak, saya tidak pernah terpengaruh sedikit pun dengan suara-suara itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang itu pulang, sebelum dia pulang, dia berkata lagi kepada saya, Pak Pendi, kalaupun Pak Pendi beribadahlah seperti biasanya, tapi volumenya dikecilin, jangan sampai kedengaran ke rumah saya. Saya tidak jawab lagi Bapak Ibu karena orang itu sudah pulang. Saya ajak bicara baik-baik, untuk duduk baik-baik, kita ngobrol baik-baik. Saya ingin menceritakan bagaimana iman yang sebenarnya. Orang itu tidak mau dengar. Akhirnya mereka pulang. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini Bapak Ibu? Yang harus kita ketahui dan yang sangat penting adalah ada satu pribadi yang tidak senang ketika ada orang memuji Tuhan. Ketika ada orang memuliakan Tuhan, satu pribadi itu tidak akan senang. Di dalam Alkitab digambarkan, pribadi yang tidak senang itu adalah Hilal bin Sakhar, Lucifer. Lucifer bermacam cara, dia mencari jalan supaya tidak ada orang lagi yang memuji Tuhan. Supaya tidak ada orang yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Maka dia cari alat supaya bisa dia pakai. Sehingga alat itu bisa membuat orang yang lagi memuji Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, undur dari hadapan Tuhan. Dan ciut nyalinya alias takut. Saya Bapak Ibu sudah sering sekali pindah-pindah tempat dikarenakan hal seperti ini. Makanya tidak gampang menjadi anak Tuhan, itu gak gampang. Menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Apalagi saya dari minoritas masuk ke minoritas. Dan yang dulunya Islam, saya menjadi orang Kristen. Oleh karena itu juga, setan itu mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk mengganggu orang beribadah. Mengganggu gereja, bahkan gereja banyak dibakar. Bahkan kita pernah mendengar beberapa waktu yang lalu di daerah Bekasi, orang lagi beribadah di gereja, di luar gereja, sekelompok pemuda, ada sekelompok orang, mereka hidupkan musik besar-besar supaya
orang yang lagi beribadah, orang yang lagi memuji Tuhan itu terganggu. Nah, ini kerjaan iblis, Bapak Ibu. Kerjaan setan. Setan tidak mau ada orang yang memuji Tuhan, ada orang yang memuliakan Tuhan, ada orang yang meninggikan Tuhan, ada orang yang menyembah Tuhan. Setan mencari orang yang mau menyembah dia, yang mau memuji dia, yang mau memuliakan dia, yang mau meninggikan dia, yang mau membuat dia besar kepala. Sehingga banyak orang yang memuji Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyembah kepada setan. Inilah kerjaan setan, Bapak Ibu. Saya ingin katakan kepada kita semuanya, khususnya kepada saudara umat Islam yang menonton video ini. Kami tidak pernah terpengaruh dengan suara azan Anda, dengan suara pengajian kalian, dengan selawatan kalian yang setiap hari kami dengar lewat mikrofon, lewat toa. Kami tidak pernah terpengaruh dan kami tidak pernah menjadi orang Islam. Kami tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Karena iman yang benar lahir dari orang yang benar dan mencerminkan kebenaran di setiap diri orang yang benar. Inilah iman yang benar. Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menunjukkan iman kita kepada mereka. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada mereka. Jangan takut. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, melainkan yang Dia berikan adalah roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, tetap menunjukkan kualitas iman kita, dan tetap melakukan penginjilan dimanapun kita berada. Haleluya. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Jaga sikap hati saudara di dalam pelayanan, jaga motivasi saudara dalam pelayanan. Ayo kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama di ladang pelayanan. Padi sudah mulai menguning, penuai sedikit. Maka dari itu kita harus ambil bagian supaya kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pekerja di akhir zaman. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasya Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.